Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan juga akhwat, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali, meluangkan waktu untuk bisa mempelajari bahasa Arab bersama. Baiklah, sampai kita pada latihan yang ketiga ya. Kenapa kita langsung pada latihan yang ketiga, tidak langsung membahas latihan yang kedua? Karena memang latihan yang kedua itu sudah kemarin kita kerjakan ya, di dalam kuis ya. Nah, di sini ma'asyiral muslimin, pada latihan yang ketiga permintaannya adalah an-nithil fa'ilah. Ya, an-nithil fa'ilah, kita diminta merubah fa'ilnya menjadi muannas. Nah, fi kullin minal jumalil atiyah, pada setiap dari kalimat di bawah ini. Nah, di sini contohnya, ada contohnya. Kharaja Muhammadun minal baiti. Muhammad, ya, ingat urutannya, telah keluar dari rumah itu. Ya, nah di sini kita diminta untuk merubah Muhammad ini, ya, pelakunya atau subjeknya, kita diminta untuk merubahnya menjadi muannats, perempuan. Nah, maka perubahannya seperti di contoh berikutnya, yaitu di sini berubah ya menjadi yang awalnya Muhammad menjadi Aminah. Nah, dan dalam perubahan ini, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan juga akhwat, kita tidak semerta-merta cuman merubah fa'ilnya saja, tapi kita juga harus merubah fi'il atau predikat yang ada pada sebelum subjek. Nah, berarti di sini ada tambahan. Tambahannya apa? Berubah ta ta'nis. Ya, ta yang disukun. Maka dia berubah menjadi kharajat Aminatu minal baiti. Nah, begitu ya. Nah, dan ingat, nama perempuan tidak boleh ditanwin. Kalau di sini Muhammadun boleh ditanwin. Nah, kemudian minal baiti. Kenapa minal baiti? Apa sebabnya? Karena dia didahului oleh huruf jar min. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita rubah saja. Ya. Nomor 1 adalah zahabal mudarrisu ilal fasli. Ya. Guru itu telah keluar dari telah pergi ke kelas itu. Nah, maka kalau kita rubah menjadi muannas, ya, maka dia berubah menjadi zahabat, ya, al-mudarrisatu, ya, ilal fasli. Begitu. Nah, begitu ya. Kita juga harus menambahkan taknya. Nah, karena dirubah menjadi muannas mudah saja ya. Yang awalnya mudarris tinggal kita tambahkan tak marbutah, sehingga dia berubah menjadi muannas atau perempuan. Kemudian, zahaba abi ilal mustashfa. Ayahku telah pergi ke rumah sakit, ya. Kalau abi berarti lawannya adalah ummi. Ya, zahabat, mudah saja. Zahabat ummi, ya, ila al-mustashfa. Nah, mustashfa, ibuku telah pergi ke rumah sakit. Kemudian nomor 3, jalasat talibu fil fasli. Ya, murid itu laki-laki telah duduk di dalam kelas itu. Mudah saja. Ya, tinggal kita tambahkan tak marbutah, jalasat. Mohon maaf. Kita hapus dulu. Jalasat at-talibatu, ya, fil fasli, begitu.
Mudah saja ma'asyiral muslimin. Ya, ingat rumusnya ketika kita merubah fa'il atau subjek menjadi muannas, tinggal kita tambahkan tak marbutoh. Tak taknis, mohon maaf. Yang menunjukkan bahwasanya memang ya predikat ini yang mengerjakannya adalah perempuan. Kemudian kharaja akhi minal baiti. Saudaraku telah keluar dari rumah itu. Karena dia muannas, ya kharajat ukhti, ya ukhti minal baiti. Nah, selesai kita ma'asyiral muslimin dari latihan yang ketiga. Latihan yang keempat. Nah, di sini ta'ammal ma yali. Perhatikanlah yang berikut ini. Nah, di sini ma'asyiral muslimin ya terdapat susunan jalasat at-talibatu. Ya, jalasat at-talibatu. Nah, kemudian setelahnya diberikan tanda panah. Nah, ada tambahan jalasatit talibatu. Jalasatit talibatu. Nah, ini tetap disukun. Nah, tapi kok ada dua harokat ini? Bagaimana? Nah, rumusnya seperti ini, ma'asyiral muslimin. Ketika sukun pada kata yang sebelumnya bertemu dengan alif lam, ya, misalkan tak yang disukun bertemu dengan alif lam, ya, maka huruf yang disukun sebelumnya, sebelum alif dan lam ini harus dikasroh. Ya, harus dikasroh. Tujuannya apa? Kenapa demikian? Karena di dalam kaidah dasar bahasa Arab, dua sukun itu tidak boleh bertemu. Ya, dua sukun tidak boleh bertemu. Loh, dua sukun. Sukunnya yang mana? Ini satu, ya, atau. Nah, ini yang kedua, alif dan lam. Lamnya ini disukun ma'asyiral muslimin. Ya, dan ini nanti bisa kita cek lagi ya tentang kaidah alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah begitu. Nah, lamnya ini sebenarnya disukun. Ya, kalau misalkan kita rubah hurufnya begitu ya, kita rubah menjadi al-qamar. Ya, al-qamaru, bulan itu. Nah, alnya ini kan disukun. Al-qamaru. Nah, dia disukun aslinya. Nah, maka di sini bertemu dua sukun. Nah, dan ini ma'asyiral muslimin sangat-sangat tidak diperbolehkan ya di dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, ya, sukun yang pertama pada kata jalasat dia harus di kasroh, ya. Tapi perlu diingat itu kalau kita membacanya dengan disambung. Contohnya, jalasatit tolibatu. Nah, kita sambung, baca sekaligus. Ya, tidak dipisah. Ya, kalau dipisah, jalasat at-tolibatu. Nah, itu kalau dipisah. Tapi kalau mau disambung, dan tentu itu lebih cepat sekali ya, jalasatit tolibatu. Nah, seperti itu. Nah, nanti ini dia ma'asyiral muslimin. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, bisa nanti ditanyakan di grup masing-masing ya. Kemudian nomor latihan yang kelima, Iqra. Nah, ini juga kita perhatikan. Iqra ini sebenarnya sukun, ya, bacalah. Kemudian ini juga alif lamnya disukun. Al-jumalal atiyata. Nah, kenapa ini di fathah? Nanti ya pelajarannya ada di dalam pelajaran shorof. Nah, Iqra al-jumalah. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Nah, ini kalau mau kita sambung, ma'asyiral muslimin, langsung praktek ini ya. Iqra'il. Nah, ini dia. Karena dia harus dirubah, dua sukun bertemu. Ya, maka sukun yang pertama harus dirubah harokatnya menjadi kasroh. Iqra'il jumalal atiyata. Ya, itu kalau kita baca sambung ya, tentunya lebih menghemat waktu dan menghemat tenaga juga ya. Tapi kalau kita mau baca Iqra,
al-jumala al-atiyata, boleh silahkan. Nah, cuman kaidahnya tadi. Dan kami sarankan ketika kita menemui kasus-kasus yang seperti ini, bertemunya dua sukun, ya, satu, dua, mungkin bisa kita praktekkan ya, ini bisa kita terapkan, tujuannya agar kita terbiasa. Ya, agar kita terbiasa. Nah, nomor satu apa yang harus kita perhatikan? Nah, ketemu lagi. Ini ada man. Kalau min nggak mungkin ya. Kalau min nggak mungkin. Nah, man al-fata. Ya, siapakah pemuda itu? Nah, kalau kita menerapkan kaidah yang ada pada nomor 4, maka man huruf nun yang sukun tadi harus di kasroh. Ya, manil fatal ladzi. Nah, itu kalau disambung, siapakah pemuda yang kharaja min baiti kal ana. Ya, siapakah pemuda yang keluar dari rumahmu sekarang? Huwa benu. Ya, ingat ya kaidahnya, ini adalah hamzah wasol. Apabila berada di tengah, dia harus disambung. Huwa benu ammi. Ya, dia adalah anaknya pamanku. Nah, seperti itu. Dan di sini ma'asyiral muslimin, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis adalah tentang alladzi. Sudah diberi garis oleh penulis alladzi, dan ini ma'asyiral muslimin di dalam bahasa Arab disebut dengan ismul mausul. Isim mausul. Nah, begitu. Isim mausul yang biasanya kita terjemahkan dengan arti yang. Siapakah pemuda itu yang. Nah, dan alladzi ini ma'asyiral muslimin, alladzi ini ya digunakan, ya ada syaratnya. Yang pertama untuk mufrad. Ya, yang pertama syaratnya adalah mufrad, bentuk tunggal. Ya, kemudian muzakkar plus muzakkar, ya. Nah, kemudian baik dia itu akil, yang berakal, atau ghairu akil. Nah, garis miring, ghairu akil. Nah, bisa digunakan untuk yang berakal atau yang tidak berakal. Intinya tadi, yang pertama mufrad, kemudian muzakkar, akil atau ghairu akil. Ini dia syaratnya. Nah, kemudian kita perhatikan di nomor 2. Sama kaidahnya. Manil fatatu allati kharajat. Ingat, kharajat karena sebelumnya adalah pemudi. Ya, min baitikal ana ya Muhammadu. Nah, ini jelas sekali, ya Muhammadu. Ya, siapakah pemudi yang keluar dari rumahmu sekarang, wahai Muhammad? Jawabannya hiya bintu kholati. Hiyanya ini siapa? Al-fatatu. Ya, pemudi. Dia adalah anaknya bibiku. Ya, tanteku begitu. Nah, di sini juga sama, ma'asyiral muslimin, allati. Ya, allati ini sama juga, dia adalah isim mausul. Ismul mausul, ya. Ya, dan dia diperuntukkan untuk siapa? Yang pertama mufrad, tunggal. Ya, kemudian muannas, ya, untuk perempuan. Ya, kemudian dia juga bisa digunakan untuk akil, untuk yang berakal, atau ghairu akil. Ya, ini dia. Nanti bisa dicatat atau disalin di buku masing-masing ya, biar ingat. Nah, atau nanti bisa kita ajarkan ke anak-anak kita. Nah, itu dia. Syaratnya ada 4. Mufrad, muannas, akil atau ghairu akil. Nah, kemudian nomor 3. Nah, langsung kita praktek lagi nih, ma'asyiral muslimin. Liman al-miftahu. Nah, kalau kita menerapkan kaidah di nomor 4, maka dia berubah menjadi limanil miftahu. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi. Ya, milik siapakah kunci yang, ya, yang
ada di atas meja itu huwa lil mudarrisi. Huwanya ini kembali kemana? Ingat, huwa pasti kembali ke kata yang sebelumnya, yaitu adalah miftah. Nah, huwa lil mudarrisi, kunci itu miliknya guru itu. Nah, demikian ma'asyiral muslimin. Ini juga sama, alladzi, ya, digunakan untuk mufrad. Ini miftah, mufrad, satu. Kemudian muzakkar atau muannas? Muzakkar, ya, karena ini alladzi. Ya, kemudian dia akil atau ghairu akil, memiliki akal tidak? Tentu miftah tidak memiliki akal, maka dia digunakan untuk ghairu akil sebagaimana di garis ini. Nah, kemudian nomor 4, limanis sa'atu. Ya. Milik siapakah? Limanis sa'atu allati 'alas sariri. Ya, milik siapakah jam yang ada di atas kasur itu? Hiya li zauji ukhti. Ya, hiyanya ini ke siapa? Ke sarir kah? Ya, tentu aja adalah as-sa'ah. Ya, karena kita sedang membicarakan as-sa'ah. Ya. Jam itu miliknya, ya, milik suaminya saudariku. Nah, begitu ma'asyiral muslimin. Allati juga sama. Allati, ya, kalau kita lihat isim mausul, ya, jamak atau mufrad? Ya, tentu saja sa'ah ini adalah mufrad. Muannas atau muzakkar? Ya, ini adalah muannas karena ada tak marbutohnya. Kemudian akil atau ghairu akil, memiliki akal tidak? Tentu dia tidak memiliki akal. Maka jawabannya ma'asyiral muslimin adalah ghairu akil, begitu. Nah, ini dia ma'asyiral muslimin, ya, pelajaran terkait tentang isim mausul. Nah, kemudian, pada latihan yang ke-6 permintaannya adalah akmilil. Ya, ingat, ya, ini sukun. Maka yang pertama harus di kasroh. Ingat ya, ini harus kita biasakan ma'asyiral muslimin. Ini harus kita biasakan membaca dengan cara disambung semua. Ya, ini harus kita biasakan. Misalkan pada nomor 4, limanis sa'atul lati 'alas sariri. Ya, kalau bisa kita sambung semua agar kaidah-kaidah yang tadi kita pelajari bersama ini tidak hilang, begitu ya. Ya, limanis sa'atul lati 'alas sariri, limanil miftahul ladzi 'alal maktabi, hiya lil mudarrisi, hiya li zauji ukhti. Nah, ini perlu kita praktekkan setiap hari agar tidak terluputkan. Nah, ini juga sama, nomor 6. Akmilil jumalal atiyata. Ya. Nah, sama, biwad ismin mausulin munasabin. Ya. Sempurnakanlah kalimat berikut ini dengan meletakkan isim mausul munasab yang sesuai. Ya. Ada dua, alladzi dan allati. Fil faraghi, pada tempat kosong. Nah, ini sudah diberikan tempat kosong, ya, ada titik-titik. Ya, kita diminta untuk meletakkan mana yang tepat, apakah alladzi atau allati. Dan ini ma'asyiral muslimin ada 10 nomor. Ya, ada 10 nomor. Silahkan nanti dikerjakan di dalam kuis, ya, begitu. Kemudian nomor ada di dalam kotak ini, ya, di dalam kotak. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru, kosakata yang baru, ya, ada al-am, ya, al-am, paman. Ya. Paman ini siapa? Nah, paman ini adalah akhul abi. Ya, saudara laki-lakinya ayah. Adapun khol itu adalah saudara laki-lakinya ibu. Nah, artinya juga sama, paman, cuman beda jalur, ya. Kalau am itu saudara laki-laki, siapapun, mau abangnya ayah, masnya ayah, atau adiknya ayah yang laki-laki, maka dia disebut dengan am. Khol juga sama. Ya, mau dia abang atau masnya ibu, atau adik laki-lakinya ibu, siapapun dia laki-laki yang berasal dari jalur ibu, maka dia dipanggil dengan kholu. Kemudian amah, ya, amah ini adalah saudari perempuannya ayah, ya, entah itu mbaknya, kakaknya, atau adiknya ayah yang perempuan, siapapun dia. Kalau perempuan berasal dari jalur ayah, maka dia dipanggil dengan amah.
Ya, adapun kholah, nah ini kholah. Kholah ini adalah saudari perempuannya ibu, ya baik itu kakaknya, mbaknya atau adiknya ibu, siapapun dia, perempuan saudara kandung ibu, maka dia dipanggil dengan istilah kholah. Kemudian ada al-falah. Al-falah ini ma'asyiral muslimin berarti petani. Ya, kemudian mustashfal wiladah adalah rumah sakit bersalin. Nah, selesai kita ma'asyiral muslimin dari pelajaran yang ke-12, insyaallah kita akan lanjut pada pelajaran yang ke-13 insyaallah taala, dan kami harap nanti kami akan kirimkan linknya untuk mengerjakan latihan yang ke-6 ini. Demikianlah ma'asyiral muslimin yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.